Setelah kejatuhan manusia, ada dua masalah yang muncul, yaitu dosa manusia dan manusia yang berdosa. Dalam jalan keselamatan Allah, dosa manusia ditangani dengan darah. Tetapi untuk menangani manusia yang berdosa, Tuhan hanya bisa mengatasi masalah ini dengan menyingkirkan manusia lama. Sama seperti macan tutul tidak dapat menghilangkan bintik-bintiknya, manusia lama tidak dapat diubah. Keselamatan Allah harus menghapus dosa, menanggulangi manusia lama, dan memberikan manusia baru. Hal ini berarti bahwa putranya, yaitu Yesus Kristus, harus hidup di dalam kita. Begitu putra Allah hidup di dalam manusia, menjadi mudah bagi manusia untuk menang atas dosa. Begitu putra Allah hidup di dalam manusia, akan mudah bagi manusia untuk memperhidupkan hayat Kristus, seperti halnya Kristus memperhidupkan hayatnya sendiri di bumi. Yeremia pasal 17 ayat 9 menuliskan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya?" Seekor ulat di dalam buah pir mungkin tidak berasal dari luar. Telur ulat menempel di bunga. Telur itu tetap ada di sana ketika bunga menjadi buah. Saat buah pir matang, telur itu menetas dan menjadi ulat. Inilah yang dimaksudkan dosa berasal dari hati manusia. Demikian pula halnya untuk menangani manusia yang sudah benar-benar rusak. Manusia lama harus ditanggulangi. Roma pasal 6 ayat 7 memberitahu kita bahwa orang yang sudah mati, ia terbebas dari dosa. Kita masuk ke dalam Adam melalui kelahiran, dan kita keluar dari Adam melalui kematian. Tuhan menyingkirkan manusia lama kita melalui salib, di mana kita disalibkan bersama dengan Kristus. Hanya salib yang memiliki kekuatan untuk menyingkirkan manusia lama. Berbicara tentang hubungan kita dengan salib, Roma pasal 6 ayat 6 menuliskan, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Arti hilang kuasanya adalah ditanggalkan atau dipotongnya kuasa dosa. Dalam bahasa aslinya berarti diberhentikan dari pekerjaan. Saat manusia lama kita disalibkan bersama dengan Kristus, tubuh dosa kita menjadi pengangguran. Dosa, manusia lama, dan tubuh dosa memiliki suatu hubungan. Dosa adalah tuannya, manusia lama adalah pengurusnya, dan tubuh dosa adalah hambanya. Dosa ada di bagian terdalam, dan tubuh adalah bagian yang terluar. Di antara keduanya ada manusia lama. Dosa menggoda, membujuk, dan membisikkan sesuatu dari dalam. Manusia lama yang ada di tengah-tengah menyetujui hal itu, dan tubuh di luar termotivasi untuk melakukan pekerjaan. Inilah cara ketiganya bekerja sama. Agar manusia dibebaskan dari dosa, ada cara khusus untuk menanggulangi ketiga hal tersebut. Cara dunia adalah dengan membatasi tubuh dan menghentikannya berbuat dosa. Hal ini hanya menangani tubuh secara luaran. Di pihak lain ada yang mengatakan bahwa pemberantasan akar dosa adalah dari dalam diri manusia. Mereka berpikir bahwa setelah akar dosa dicabut, manusia tidak akan berbuat dosa lagi. Tetapi cara Tuhan dalam menangani manusia lama adalah dengan menyalibkan manusia lama. Begitu manusia lama disalibkan, tubuh kehilangan kekuatan untuk melakukan pelanggaran. Bahkan saat dosa mencoba untuk menggoda, membujuk, atau membuat sugesti, tubuh tidak akan lagi merespon. Ini adalah cara Tuhan dalam menangani dosa. Cara keselamatan Tuhan adalah dengan menyalibkan manusia lama. Tuhan juga meletakkan hayatnya di dalam diri manusia, menggantikan hayat manusia lama, dan memampukan manusia untuk melakukan kehendak Tuhan. Godaan dosa tidak akan pernah hilang.
Tetapi bila otak, mata, mulut, dan tangan tidak lagi tersedia untuk perbuatan dosa, dengan sendirinya dosa tidak dapat melakukan apapun. Ketika manusia lama disalibkan, tubuh dosa menjadi pengangguran. Sekali manusia disalibkan, dosa tidak lagi dapat memerintah manusia lama untuk mendorong tubuh melakukan dosa. Saat Tuhan menyalibkan manusia lama, kita terbebas dari perbudakan dosa. Galatia pasal 2 ayat 19 menuliskan bahwa aku telah disalibkan dengan Kristus. Di sini kita melihat bahwa salib berhubungan dengan aku. Galatia pasal 5 ayat 24 menuliskan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat ini tidak mengatakan bahwa dosa disalibkan di kayu salib. Yang disalibkan Allah adalah pribadi kita dan semua yang kita miliki. Cara Tuhan adalah dengan membawa manusia lama kita ke kayu salib. Hal ini seperti membuang sepatu yang sudah usang dan pergi membeli sepatu yang baru. Ini adalah cara Tuhan menangani manusia lama kita. Injil yang penuh lengkap memberitahu kita dua hal. Pertama, bahwa Tuhan telah menyucikan kita dari segala dosa. Yesaya pasal 1 ayat 18 menuliskan, marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Semua dosa kita dibasuh oleh darah Tuhan yang mahal. Kedua, Injil yang penuh lengkap memberitahu kita bahwa Allah telah menyalibkan manusia lama yang tidak dapat ditangani dengan cara yang lain. Diri kita telah dihilangkan kuasanya oleh salib. Galatia pasal 6 ayat 14 menuliskan bahwa melalui salib kita telah disalibkan bagi dunia. Beberapa orang mungkin bertanya, Kristus disalibkan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa disalibkan bersama dengan Dia? Pertama, kita harus menyadari, Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kita harus memandang penyaliban kita dengan Kristus melalui mata manusia lama kita. Bahkan pembasuhan dosa kita dengan darah tidak berhubungan dengan karya kita. Tuhanlah yang menumpahkan darah menghapus dosa-dosa kita. Kita tidak melakukan apapun. Seseorang pernah berkata, kita harus membawa dosa-dosa kita ke dalam darah dan membasuhnya. Tetapi syukur pada Tuhan, kita tidak perlu membawa dosa-dosa kita untuk dibasuh. Tuhan adalah Dia yang meletakkan dosa-dosa kita kepadanya. Kita sendiri tidak dapat meletakkan dosa-dosa itu kepadanya. Misalkan seseorang berdoa, Tuhan, mohon tumpahkan darah-Mu untukku. Mohon bersihkan dosa-dosaku. Kita tidak dapat berdoa tanpa iman, dan kita tidak dapat meminta Tuhan untuk melakukan sesuatu yang telah digenapkannya. Demikian pula kita tidak dapat berkata, Tuhan, mohon salibkan aku. Tuhan tidak dapat menjawab doa seperti itu. Tuhan tidak menyalibkan kita di dalam diri kita sendiri. Kita harus menyadari bahwa kita disalibkan bersama Tuhan di dalam Kristus. Kita hidup, diselamatkan, diampuni di dalam Kristus, dan kita disalibkan bersama dengannya di dalam Kristus. Bagaimana seseorang dapat disalibkan di dalam Kristus? Hal ini seperti wanita yang sedang mengandung anak di dalam rahimnya. Ketika membeli tiket bus, wanita itu tidak perlu membeli 2 tiket. Demikian pula ketika kita ada di dalam Kristus. Apapun yang dilakukan untuk Kristus, hal itu juga dikerjakan untuk kita. Seperti juga halnya seorang anak yang berusia 10 tahun. Ibu dari anak itu telah berada di suatu kota lebih dari 10 tahun yang lalu. Ketika kita bertanya kepada si anak, apakah dia pernah mengunjungi kota itu? Dia dapat menjawab, aku pernah mengunjungi kota itu. Aku melakukannya di dalam rahim ibuku. Aku sudah mengunjungi kota itu di dalam ibuku.
Melalui contoh ini kiranya kita dapat menjadi jelas. Roma pasal 6 ayat 11 mengatakan bahwa di dalam Kristus kita mati terhadap dosa, tetapi hidup bagi Allah. Ayat ini tidak mengatakan bahwa di dalam diri kita sendiri kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Bila kita melihat diri kita, kita akan menemukan bahwa manusia lama kita belum mati. Kita harus berkata kepada Tuhan, "Aku bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam Engkau aku mati." Kolose pasal 2 ayat 11 menuliskan, "Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa." Ayat ini mengacu pada sunat Kristus yang kita alami di dalam Dia. Sama halnya dengan sunat kita di dalam Kristus, kematian kita di dalam Kristus juga oleh iman. Kolose pasal 2 ayat 12 menuliskan, "Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati." Karena itu kita harus datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, Engkau telah mengatakan bahwa kami telah mati di dalam Engkau. Aku percaya bahwa apapun yang firman-Mu katakan akan digenapi." Kita perlu melihat bahwa kematian kita di dalam Kristus sama riilnya dengan kematian Kristus, karena kita ada di dalam Kristus ketika Kristus mati. Kita perlu melihat, percaya, dan menerimanya. Keselamatan yang utuh dan penuh bukan hanya keselamatan yang menghapus dosa, tetapi juga yang menanggalkan manusia lama. Syukur pada Tuhan, di dalam keselamatan sempurnanya, dosa-dosa kita sudah diampuni, dan manusia lama kita disalibkan. Iman yang dibicarakan di dalam Alkitab adalah iman yang percaya bahwa segala sesuatu telah terjadi. Semua hal yang telah kita bicarakan ini tidak berguna bila kita tidak memiliki iman yang hidup. Markus pasal 11 ayat 24 menuliskan bahwa ketika kita percaya bahwa kita telah menerima sesuatu, hal itu akan diberikan kepada kita. Dalam pengalaman rohani kita, ada dua jenis memiliki. Yang satu adalah memiliki di dalam iman, dan yang satunya lagi adalah memiliki di dalam pengalaman. Pertama-tama kita harus memiliki dalam iman, sebelum akhirnya kita dapat memiliki di dalam pengalaman. Kebanyakan orang mencari kesembuhan dengan 3 cara. Bila penyakit mereka kecil, mereka berpikir dan berkonsultasi dengan diri sendiri. Bila penyakitnya lebih parah, mereka berkonsultasi dengan dokter. Dan untuk penyakit yang sangat serius, mereka berkonsultasi dengan para pengkhotbah. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan iman. Orang-orang ini berharap bahwa Tuhan akan menyembuhkan mereka, bukan percaya bahwa Tuhan telah menyembuhkan mereka. Hanya doa yang keluar dari iman yang akan menghasilkan pengalaman. Tuhan memberkati.